Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Mutmainnah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya semester 5 dari kelas IKT 5E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok saya yang berjudul Kajian Tafsir Pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid. Sebelum kita masuk ke pemikirannya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih Nasir Hamid Abu Zaid ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi daripada Nasir Hamid Abu Zaid. Nasir Hamid Abu Zaid ini lahir di desa Qohafah, kota Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Beliau seorang pemikir modernis yang sangat dikenal di Mesir oleh pemerhati pemikiran Islam. Beberapa karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan pemikirannya pun banyak sekali dianut oleh para dosen, kalangan akademisi sebagai bahan pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, di samping itu, beliau juga dijuluki sebagai hero oleh media-media barat karena telah memiliki penghargaan dan juga pujian dari hasil pemikirannya seperti karya-karyanya yang sangat terpakai seperti halnya jurnal, buku, ruang-ruang perkuliahan, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian pada usia 8 tahun, beliau telah hafal Al-Quran 30 juz, seperti kebanyakan anak lainnya. Beliau juga pernah menulis kitab bernama Mafhumun Nas, atau membaca kembali teks. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung halamannya pada tahun 1951. Pendidikan tingginya dimulai dari S1 sampai dengan S3 dalam jurusan Bahasa Arab yang beliau selesaikan di Universitas Kairo dengan predikat High Honors atau penghargaan tertinggi. Dari situlah awal mula Nasir Hamid Abu Zaid menunjukkan bakatnya dalam ilmu bahasa dan sastra yang kemudian mampu menghasilkan sebuah pembacaan baru dengan pendekatan linguistik dalam studi Quran. Beliau juga pernah tinggal di Amerika pada tahun 1978 sampai dengan 1980. Ketika itu, beliau mendapatkan beasiswa untuk penelitian kedokteran di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Di universitas ini, beliau mempelajari folklore dan metode kajian lapangan atau fieldwork. Beliau pernah meninggalkan kota Mesir dan menetap di Netherlands bersama istrinya semenjak peristiwa di mana ia divonis murtad, atau lebih dikenal dengan peristiwa Qadiyah Nasir Hamid Abu Zaid. Pemurtadan itu tidak sebentar, tapi terus berkelanjutan hingga pengadilan banding Kairo yang menetapkan beliau harus menceraikan istrinya. Tindakan tersebut sebagai upaya untuk melanggengkan hegemoni kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Beliau juga pernah tinggal di Netherlands sebagai profesor tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995 sampai dengan 27 Desember 2000, beliau dikukuhkan sebagai guru besar tetap di universitas tersebut. Dalam karirnya, Nasir Hamid banyak menghasilkan sebuah karya dalam bidang studi Islam, baik itu yang berkaitan dengan pemikiran keislaman pada umumnya maupun studi Al-Quran khususnya. Ahli dalam bidang bahasa tidak menjadi persoalan, beliau pun seorang penulis yang produktif yang mampu menulis lebih dari 29 karya sejak tahun 1964 sampai dengan 1999. Adapun karya-karya beliau yang sudah dipublikasikan, di sini ada 8 yang saya paparkan. Yang pertama yang berjudul The Al-Quran, God and Man in Communication. Yang kedua berjudul Al-Kitab wa At-Ta'wil. Yang ketiga berjudul Jawair Al-Kauf, Qiraah fi Al-Kitab. Yang keempat An-Nas As-Sultah Al-Haqiqah. Yang kelima Al-Tafkir fi Zaman Al-Tafkir. Yang keenam yang berjudul Nakid Al-Kitab Al-Dini. Yang ketujuh berjudul Falsafat At-Ta'wil. Dan yang terakhir yaitu Al-Ittijah Al-Aqli fi At-Tafsir.
Nah, itulah karya-karya beliau yang sudah dipublikasikan. Setelah kita mengetahui biografi dan juga karya-karya dari Nasir Hamid Abu Zaid, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan metode penafsiran Nasir Hamid Abu Zaid. Dalam melakukan pembacaan pada teks agama, serta untuk menginterpretasikannya, Nasir Hamid Abu Zaid ini lebih menekankan pada metode takwil. Jadi di sini yang dipakai adalah metode takwil, yang dimana metode ini tidak sekedar melakukan penafsiran pada teks sesuai dengan kata perkatanya saja, tetapi takwil di sini adalah realisasi dan sampai pada tujuan, yang dari dua makna ini nyaris merupakan bentuk kata yang kontradiktif karena hubungan antara kedua maknanya merupakan hubungan sebab akibat. Kemudian objektivitas yang dapat direalisir dalam mentakwilkan teks atau objektivitas kultural yang bergantung pada masa dan tempat, bukan objektivitas mutlak yang sudah pasti hanyalah sekedar ilusi hasil dari kreativitas ideologi. Dalam membangun teori penafsirannya, Nasir Hamid Abu Zaid memandang sangat penting persoalan as-siyaq atau konteks dalam memproduksi makna. Menurut beliau, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa level konteks, yaitu konteks sosio-kultural, konteks eksternal, konteks internal, konteks linguistik, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Nah, penggalian makna hanya dengan menggunakan atau memenuhi kelima konteks tersebut, menurut beliau sudah lebih dari cukup. Nah, pandangan Nasir Hamid Abu Zaid ini pada dasarnya sama dengan kerangka teori yang dibangun semiotika. Semiotika memandang fakta-fakta dan fenomena-fenomena masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda yang bermakna, sedangkan bahasa termasuk bagian daripada fakta itu. Oleh karena itu, apabila ingin menggali makna suatu teks bahasa tertentu, maka harus dianalisis berbagai macam teks yang berhubungan dengan teks tersebut. Nah, adapun di sini langkah-langkah Nasir Hamid Abu Zaid dalam penafsirannya yang pertama yaitu menganalisa struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya atau sebab al-nuzul makro dan sebab al-nuzul mikro. Terus yang kedua yaitu menentukan tingkatan makna teks. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan makna asli teks atau the original meaning. Terus yang keempat, menentukan makna signifikansi. Terus yang kelima yaitu mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Nah, itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Nasir Hamid Abu Zaid dalam melakukan penafsiran. Setelah kita mengetahui metode penafsiran dari Nasir Hamid Abu Zaid, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poligami perspektif hermeneutik Nasir Hamid Abu Zaid. Seperti yang kita ketahui bahwasanya poligami ini merupakan salah satu pembahasan penting dalam pembaharuan Islam dan gerakan feminisme, sebut saja seperti Aminah Wadud, Rifat Hasan, Nasaruddin Umar, Musdah Mulia di era kontemporer ini berbagai macam bentuk metode ataupun teori yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut dalam usaha untuk menafsirkan kembali ayat-ayat poligami di dalam Al-Quran. Misalnya seperti Rifat Hasan, beliau menafsirkan ayat-ayat poligami tersebut dengan metode historis, kritis, dan kontekstual yang berakar pada metode holistik atau maudhu'i. Nah, bagi beliau, menafsirkan ayat-ayat poligami dengan metode tahlili atau analisis seperti yang dilakukan oleh mufassir klasik, itu akan mempermudah seseorang itu untuk berpoligami, asal dapat memenuhi syarat adil. Adapun ayat yang dijadikan landasan dari pemikirannya, Nasir Hamid Abu Zaid di sini mengangkat Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Sadaqallahul Azim. Ayat ini berarti, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Di sini ada 3 langkah-langkah dalam memahami ayat di atas. Yang pertama atau langkah pertama yaitu melihat konteks ayat ketika turun dan mengaitkan dengan tradisi-tradisi Arab pra-Islam. Nah, Nasir Hamid Abu Zaid berargumen bahwa sebelum datangnya Islam atau pra-Islam, poligami itu tidaklah dibatasi sampai 4, melainkan lebih dari itu. Kemudian ketika Islam itu datang dengan Al-Qur'annya, izin seorang laki-laki untuk menikah itu dibatasi sampai 4 kali. Kemudian langkah yang kedua yaitu meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Nah, pada langkah ini, Nasir Hamid Abu Zaid itu mencoba untuk menemukan makna yang tak terkatakan dalam Al-Quran. Pada konteks poligami ini, Nasir Hamid Abu Zaid ini membandingkan 2 ayat yang cenderung saling menjelaskan. Ia membandingkan surah An-Nisa ayat 3 dengan Quran surah An-Nisa ayat 129. Nah, di Quran surah An-Nisa ayat 3 tadi kan menjelaskan atau makna ataupun arti dari Quran surah An-Nisa ayat 3 tadi menjelaskan bahwasannya jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Kemudian Nasir Hamid Abu Zaid membandingkan Quran surah An-Nisa ayat 3 ini dengan Quran surah An-Nisa ayat 129, yang berarti, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 129. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasannya Nasir Hamid Abu Zaid dalam pemikirannya tentang poligami ini, adapun landasannya beliau di sini membandingkan antara Quran Surah An-Nisa ayat 3 dengan Quran Surah An-Nisa ayat 129. Setelah membandingkan dari keduanya, di sini Nasir Hamid Abu Zaid ditegaskan oleh ayat sesudahnya, yaitu An-Nisa ayat 129, bahwasannya adil itu adalah sesuatu yang mustahil bagi seorang yang melakukan poligami. Jadi hal itu berdasarkan pada penggunaan kata lam, yang berarti tidak akan pernah gitu. Nah, dari sini Nasir Hamid Abu Zaid ini ingin mengungkapkan bahwasannya salah satu syarat seseorang boleh berpoligami itu adalah masalah keadilan. Tapi untuk bisa berbuat adil, seseorang itu tidak akan mampu melakukannya. Nah, karena itulah Nasir Hamid Abu Zaid menyimpulkan bahwasannya dilarang berpoligami. Selanjutnya, langkah yang ketiga atau langkah terakhir yaitu mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam gitu. Dalam hukum Islam klasik, poligami itu diklasifikasikan masuk dalam bab hal-hal yang diperbolehkan. Istilah pembolehan menurut Nasir Hamid Abu Zaid ini tidaklah sesuai karena pembolehan itu terkait dengan hal yang tidak dibicarakan oleh konteks. Sementara pembolehan poligami di dalam Al-Quran itu pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari praktek poligami yang tak terbatas. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya landasan yang digunakan oleh Nasir Hamid Abu Zaid untuk mendukung pemikirannya adalah dengan membandingkan kedua ayat dari surah yang sama, yaitu di Quran surah An-Nisa ayat 3 dengan Quran surah An-Nisa ayat
129. Jadi di sini dapat disimpulkan setelah melihat ataupun membaca ataupun mendengar pemaparan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya Nasir Hamid Abu Zaid ini melarang berpoligami atau mengatakan bahwa poligami itu dilarang atau tidak diperbolehkan dengan membandingkan kedua ayat tersebut. Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.